Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Sukoco Joyo Hadisaputra. Selamat datang di Pufan Patin Cilangkap. Pufan Patin Cilangkap ini usaha yang bergerak di budidaya ikan patin dan distributor ikan patin ke seluruh wilayah Indonesia. Penjualan kita sejauh ini sudah sampai ke seluruh pelosok di Indonesia ya, yang nggak terjangkau jalur darat. Jadi kita bisa kirim lewat kargo, kita bisa kirim yang terjangkau pesawat udara, kita bisa kirim. Kenapa memilih ikan patin? Karena ikan patin pertama, karena saya segmentasinya di pembibitan, dia lebih cepat panen. 3 minggu udah panen, jadi cepat perputaran uangnya. Panennya juga bisa sekaligus banyak dibandingkan ikan lain, bisa sampai ratusan ribu ekor. Jadi kita memilih buat ikan patin. Dan makin kesini ikan patin makin banyak digemari sama masyarakat sih. Karena pertama tekstur dagingnya mirip dori, dan sekarang banyak restoran-restoran yang mulai menyajikan makanan ikan patin. Jadi makin banyak sekarang. Apalagi filletnya juga banyak sekarang. Terus konsumsi ikan patinnya pun sekarang udah mulai banyak, kayak patin bakar. Sekarang udah mulai banyak di Jakarta kan, restoran-restorannya. Ya pasti kalau misalkan dia pakannya full pellet dan medianya juga media tanah, biasanya dia nggak terlalu bau lumpur gitu kan. Cuman kalau dia makannya banyak yang limbah catering atau makannya usus ayam atau limbah-limbah lainnya, biasanya dia agak bau tanah gitu dikit dan terlalu banyak lemaknya. Kalau untuk saya sendiri, karena saya di budidaya dari umur 1 hari sampai umur 3 hari, dia kurang lebih 3-4 jam. Nanti setelah umur 3 hari ke atas dia baru 6 jam sekali. Nanti setelah umur 10 hari dia baru bisa 8 jam sekali, bisa 12 jam sekali, tergantung umurnya. Nanti dia udah masuk ukuran 2 cm pun bisa sehari cuma 3 kali. Pagi, sore, malam. Atau pagi menjelang sore jam-jam 3-an, atau nanti malam jam-jam 7 atau jam 8 bisa. Tergantung kemampuannya juga Mbak. Kalau dia mau cepat-cepat panen ya semakin banyak gitu. Tapi normalnya sih biasanya 3 kali sehari. Kalau untuk yang besar-besar ya. Kalau di saya kan karena untuk mengejar pertumbuhannya cepat, biar cepat panen, kita ngasih 6 jam sekali. Kalau larva ya emang makannya tuh biasanya 3 jam sampai 4 jam sekali. Tapi emang dia pemakan segalanya kan patin tuh emang. Dan jadinya dia emang dasarnya emang udah rakus kan kalau ikan patin ini. Jadi emang pencernaannya cepat juga kan. Jadi setiap 3 jam sekali emang dia larva itu butuh makanan. Kalau untuk larva dari umur 1 hari sampai 3 hari emang butuh perawatan ekstra karena kan makannya 3 jam sekali. Jadi kita harus siap pakan karena dia pakannya kan pakan hidup Artemia. Jadi 1 hari sebelumnya kita harus siapkan dulu buat hari selanjutnya gitu. Mau nggak mau kita harus manajemen pakannya pun harus tepat gitu. Jangan sampai dia butuh makan, pakannya belum siap. Jadi harus sudah siap gitu. Manajemen pakan yang baik, sebenarnya kita harus mempersiapkan pakan itu sebelumnya kan. Karena larva ini butuh makannya pakan alami Artemia. Dan Artemia itu sendiri kan dia netasnya 24 jam. Jadi 24 jam sebelumnya kita harus siapkan gitu. Udah kita kultur dulu, jadi sebisa mungkin ikan ini jangan sampai telat kasih makannya. Karena dia, kalau kita telat kasih makannya, dia bisa makan temennya kan. Dan itu bisa meningkatkan mortalitasnya, kematiannya. Jadi mengurangi SR. SR itu tingkat kehidupannya dia kan. Karena kita targetnya itu, kalau mau bagus itu di atas 70% SR-nya. Baru kita bisa dapat untungnya lumayan. 50% pun bisa dapat untung, cuman lebih tipis gitu. Jadi kalau bisa kita maksimalin manajemen pakan itu, jangan sampai ikan kelaparan untuk meningkatkan SR-nya.
Utamanya pakan dan air. Jadi bagaimana kita ngatur airnya itu jangan sampai terlalu kotor, jangan sampai terlalu banyak amoniak di bawah, sisa-sisa pakan atau sisa-sisa kotoran dia jangan terlalu banyak yang menumpuk. Bisa diganti nanti airnya atau kita sipon gitu buat membuang kotorannya. Kalau umur 1 hari sampai 3 hari kita pakai Artemia. Itu masih pakan pabrik ya. Dari umur 3 hari sampai umur 10 hari itu kita pakai pakan cacing sutra. Itu biasanya dari tangkapan alam. Dari ada yang penjualnya petani cacing sutra. Nanti dari umur 10 hari sampai seterusnya itu bisa kita kasih pelet. Kalau air itu minimal dia pH 7. Kalau di Jakarta ini kan di tempat saya sendiri pH-nya masih 5 ya dari sumur. Jadi yang bagus itu 1 hari sebelumnya kita udah isi dulu penampungan, kita kasih aerator, mesin air buat dia biar airnya keputer. Jadi dia airnya tuh nggak diem, ada pergerakan. Itu bisa buat meningkatkan oksigen juga. Baru dikasih ke ikannya, jangan langsung air dari sumur kita langsung kasih ikan tuh malah nggak bagus. Kalau saya sih tipsnya ya jangan gampang nyerah sih Mbak, karena kan saya aja gagalnya bisa puluhan kali. Coba terus, lama-lama kita instingnya bakal kebentuk sendiri. Ikan ini maunya kayak gimana, terus tapi menerapkan standar yang ada ya, lama-lama kita bakal ngerti sendiri gitu. Jadi kita nyoba, gagal, terus lama-lama bisa sendiri. Rugi sih kalau nominal Mbak, karena produksi awalnya kan belum terlalu banyak ya. Paling sekitar 3 jutaan sekali produksi. Tapi kalau sampai 10 kali produksi ya bisa sampai, tinggal dikalikan aja. Kan tergantung produksinya. Semakin besar produksinya otomatis biaya produksinya makin tinggi. Kalau produksinya sedikit ya otomatis biaya produksinya sedikit. Itu ya habis semua. Ya ikan ditebar, entah saya manajemen airnya kurang bagus, entah emang saya pemberian pakannya kurang tepat gitu. Ikan pada mati, gagal panen. Saya tahun 2007 sampai tahun 2010 itu masih sering gagal. Dari tahun 2010 sampai sekarang udah bisa mulai konsisten sih. Sebenarnya dari zaman dulu pun banyak ya pemasaran gampang kan ikan patin ini. Karena pemasarannya dulu lewat darat kan, khususnya Pulau Sumatera. Tapi makin di sini kita makin melebarkan untuk pengiriman antar pulau. Jadi daerah-daerah Kalimantan, daerah-daerah Sulawesi, dan daerah Sumatera yang agak jauh tuh udah bisa dijangkau pakai pesawat, dia udah bisa dikirim. Kalimantan sendiri daerah paling banyak Banjarmasin saat ini. Kalau produksinya sampai 1.500.000 ekor atau 2 juta ekor, itu bisa sampai 150 sampai 200 juta. Kalau banyak kita panen otomatis agak lama ya, sekitar 6 mingguan lah. Saya kalau untuk produksinya itu nominalnya sekitar 35 lah. Tapi kalau untuk pengiriman sendiri, karena saya kan bisa dibilang ngambil ikan dari petani juga kan. Jadi mereka hasil panen dari petani kita ambil, kita jual ke konsumen, yaitu bisa 30 sampai 50-an. Saya sendiri sih bisa di rumah, di kendaraan yang saya pengen, di gadget yang saya pengen, ya investasi untuk anak saya gitu, logam mulia segala macam. Makin banyak orang minat ya makin menjanjikan, karena peminatnya makin banyak sekarang. Olahannya pun makin banyak, dari mulai filet sampai restoran ikan patin sekarang di Jakarta sendiri udah mulai banyak. Jadi otomatis kita
kebutuhan bibitnya pun makin banyak gitu.